Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat pagi, salam sejahtera. Alhamdulillah pada pagi. Nah, di Bantul cerah ini ya. Sebenarnya di kampus UNY, tapi yang di Bantul ya. Alhamdulillah kita dipertemukan Allah pada pertemuan ini ya. 3 sebelum terakhir, insya Allah ya, kita akan diskusikan mengenai analisis korelasi dan regresi. Mohon izin saya share screen. Ini PPT-nya saya unduh teman-teman. Alhamdulillah cukup bagus dan cocok dengan saya. Dari Gertzman ya, alhamdulillah. Nah, semoga Allah limpahkan kebaikan beliau yang telah membuat ya. Nanti insya Allah pada chapter ini kita akan bahas mulai dari data, kemudian scatter plot, korelasi dan regresi ya teman-teman. Nah, kemudian kadang-kadang ya terkait dengan korelasi dan regresi ini. Nah, kadang-kadang kita mau melihat hubungan antara X dan Y gitu. Ini terminologi aja. Ketika kita mau mengeksplanasikan variabel X gitu ya, kadang-kadang kita menggunakan juga data kuantitatif dengan variabel Y. Sebagai contoh, ketika mau menjelaskan, nah, ketika X naik, apakah Y naik juga ya? Apakah ketika jam belajar naik, apakah nanti IPK juga naik? Ketika jam bekerja naik, apakah Y juga naik? Seberapa persen perubahan atau seberapa persen kenaikan atau penurunan ketika kita mengubah variabel X tersebut. Nah, terkait dengan riset itu, kadang-kadang kita akan mencoba melihat adakah hubungan linier antara dua variabel tersebut. Nah, untuk mengetahui hubungan linier dari variabel tersebut, salah satu diantaranya adalah regresi. Nah, kemudian di sini ketika nanti, nah sebelum ke regresi nanti ada korelasi, biasanya ada variabel X dan ada variabel Y. Nah, variabel X itu yang sering disebut sebagai variabel bebas, independent variabel, independent D kan hari kemerdekaan ya, hari merdeka. Nah, jadi X itu variabel bebas karena merdeka. Bisa juga disebut faktor, bisa disebut treatment gitu ya, bisa disebut penyebab gitu loh kalau sakit ya. Kemudian Y-nya sering disebut sebagai variabel terikat, hasil, variabel respons, variabel juga dampak atau variabel penyakit ya. Seperti itu kata-kata lain dari variabel yang digunakan ketika kita belajar korelasi dan regresi ya. Ini sebagai contoh ya. Kadang-kadang kalau kita melihat X ya, X itu apakah ada hubungan gitu ya, kira-kira banyaknya sigaret yang dikonsumsi dengan kematian tiap 1000 ya, kira-kira ada nggak hubungannya? Ya, ini di USA sigaretnya 1.300. Nah, per kapita konsumsinya ya banyak ya. Kemudian banyaknya kematian karena kanker paru ya. Di Inggris sekian, di Finland sekian, di Norway sekian, di Iceland sekian ya. Seperti itu. Nah, jadi ini contoh ya. Contoh lain pula, misalnya kita mau melihat gitu ya, adakah hubungan antara banyaknya jam ya, banyaknya jam bekerja
terhadap penghasilan. Kira-kira ada nggak hubungannya? Mbak Sahro di hutan. Nah, di hutan kerjanya apa Mbak Sahro? Berburu, Bu. Ya, adakah jam berburu dengan penghasilan yang diperoleh? Ada, Bu. Ya, seperti itu. Jadi nanti kadang-kadang kita juga bisa melihat apa banyaknya jam berburu terhadap kilogram ya, kilogram daging yang dihasilkan. Nah, di sini X-nya banyaknya sigaret, Y-nya rata kematian. Nah, bisa juga X-nya banyaknya jam berburu, Y-nya kilogram yang dihasilkan. Seperti itu. Nah, kemudian ini ya teman-teman, antara X dan Y, between X and Y, ya. We mix a scatter plot ya. Halo, good morning, Mas James. How are you, Mas James? Kan tadi ada X banyaknya sigaret, Y-nya adalah kematian kanker, kematian karena kanker paru. Nah, itu dibuat titik-titik, titik-titiknya ini dihubungkan teman-teman gitu ya. Seperti itu ya. Bentuknya seperti itu. Nah, di sini kan ada pola ya. Seperti ada pola di sini ya. Semakin tinggi X-nya, semakin tinggi Y-nya. Kayaknya ada pola semacam itu. Di sini kita bisa melihat ada regresi. Tentu saja ada outlier ya. Outlier itu kalau di bahasa Indonesia kan pensilan ya, data yang jauh yang tidak mengikuti pola. Nah, seperti contoh titik ini yang di paling kanan paling bawah. Ini kan tidak mengikuti pola ataupun juga atasnya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian dari scatter plot ini sebenarnya kita bisa melihat kekuatan hubungan ya. From the scatter plot, we can predict the strength of relation ya. Semakin ke kanan, nah semakin tinggi, nah seperti itu korelasinya semakin besar. Nah ini ya, ini dari kalau misalnya dari data tadi kita bisa membuat grafik yang berbentuk linear gitu ya. Kemudian dari grafik linear ini sebenarnya arahnya positif ke kanan ya. Ke kanan atas ya. Gitu. Kemudian outlier-nya tidak terlalu jelas di sini ya. Jauh banget. Mohon maaf, ada yang cek sound itu mengganggu nggak? Suaranya Prof ini masih terdengar, Prof. Oh ya, Tapi, coba tak ini tak pakai headset. Mohon maaf ya. UNY lagi banyak kegiatan.
Ya, cek suara terdengar ya teman-teman? Ya, terdengar, Bu. Ya. Kita lanjut ya. Jadi nanti dari ini ya, dari kemiringan, nah, kita bisa mengecek kekuatan hubungan antara X dan Y. Pada kasus ini, kasus banyaknya rokok yang dikonsumsi dengan kematian yang terjadi. Nah, di sini ada hubungan yang cukup kuat ya di sini ya, gitu. Nah, kalau mau sejarahnya ya, mau tahu sejarahnya, koefisien korelasi itu dulu ditemukan oleh Carl Pearson. Nah, itu sudah ini ya, abad 19 ya. Nah, pertengahan abad 19 ya. Dia udah lama banget ya. Nah, karena korelasi ini ditemukan oleh beliau, makanya korelasi sering disebut sebagai korelasi produk moment dari Pearson, seperti itu untuk menghargai beliau gitu. Jadi di sini seperti tadi yang kita ulas, X itu kita gunakan untuk derajat ya sebagai pengukur Y gitu ya. Dan bilangannya nanti korelasi itu di antara -1 dan +1. Nah, kalau misalnya korelasinya -2, nah itu berarti keliru ya. Atau kemarin ada mahasiswa statistik ya, menghitung korelasinya sampai 3,2. Nah, berarti itu keliru. Nah, jadi nanti untuk cross check aja korelasi di antara -1 dan +1 gitu. Kalau 0 gimana? Nah, kalau 0 berarti tidak ada korelasi antara X dan Y-nya. Dan kadang-kadang bilangannya itu digunakan untuk menentukan apakah korelasinya itu positif atau korelasinya itu negatif gitu ya. Nah, semakin dekat dengan 1 atau semakin dekat dengan -1 itu menunjukkan korelasi yang kuat karena semakin besar korelasinya gitu ya. Semakin mendekati 1 atau semakin mendekati -1. Kemudian masalah korelasi ini ya teman-teman dan kekuatannya. Jadi nanti kalau korelasinya itu yang di atas, yang ini, yang kiri atas, itu kalau korelasinya 1, yang di bawah kalau korelasinya -1. Nah, kemudian ini juga ada kalau korelasinya 0,9, kayak gini gambarnya. Kalau korelasinya 0,5, seperti itu. Demikian pula kalau negatif. Yang membedakan adalah arahnya, semacam itu. Nah, itu contoh kalau kita menggunakan korelasi ya, gitu. Kemudian interpretasinya apa? Asosiasi tadi positif atau negatif. Nah, kalau asosiasinya positif, nah itu semakin banyak sangunya, semakin tinggi indeks prestasinya. Nah, kalau konteksnya adalah uang saku. Itu kalau asosiasinya positif. Tetapi kalau asosiasinya negatif, nah semakin tinggi uang sakunya, semakin tinggi, semakin tinggi uang sakunya, semakin rendah indeks prestasinya. Nah, semacam itu kalau asosiasinya negatif gitu. Kemudian kalau 0 gimana ya? Tidak ada korelasi antara X dan Y-nya gitu. Kemudian untuk menghitungnya bisa dengan kalkulator, bisa dengan SPSS, bisa dengan CASP, bisa dengan Jamovi teman-teman.
Nah, kemudian kita gunakan nanti analyze, nanti kita praktek ini, nanti ada hubungan semacam ini, korelasi antara sumbu X dengan sumbu Y. Gitu. Insya Allah nanti kita praktek ya, nanti ada korelasinya. Gitu. Kalau korelasi lebih dari 0,7 dikatakan korelasinya itu kuat. Kalau di antara 0,4 sampai 0,7 pada kategori sedang gitu. Nah, kemudian nanti yang penting itu teman-teman ketika kita bicara korelasi adalah koefisien determinasi. Determinasi itu apa? Sumbangan. Nah, jadi kalau di sini korelasinya itu kan R. Nanti R kuadrat itu persentase varians itu menjelaskan varians yang lain. Ya. Jadi bisa dibalik ya. Seberapa persen varians. Nah, kalau di sini ya, varians X itu menjelaskan varians Y. Seperti contoh ya. R-nya tadi kan 0,74 lah dibulatkan. Dari 0,74 itu kalau dikuadratkan 0,54. Nah, 0,54 itu artinya ada 50% varians atau varians karena kematian kanker paru itu dijelaskan dengan persentase, dengan banyaknya per kapita yang merokok seperti itu. Jadi kalau misalnya seberapa persen sumbangan apa tadi X-nya uang saku bulanan mempengaruhi indeks prestasi semacam itu. Nah, kita juga bisa menyebabkan ini ya, teman-teman apa? Kita perlu memperhatikan ya. Jadi nanti kadang-kadang ada outlier-nya ya. Jadi ini harus membuat kita lebih hati-hati ya. Kadang-kadang hubungannya bisa saja bukan hubungan linier. Gitu. Jadi adanya outlier, kemudian menyelidiki apakah hubungan itu linier atau non linier. Kemudian ada korelasi tapi bukan sebab akibat misalnya. Itu juga bisa. Jadi kita hanya menghubungkan saja antar angka-angka, tetapi memang tidak ada hubungan sebab dan akibat antara variabel-variabel yang kita hubungkan. Kemudian masalah randomisasi atau masalah pengacakan. Data yang ada itu data yang acak teman-teman. Nah, sehingga pas kebetulan kita dapat yang data yang ada itu menunjukkan korelasinya. Sebagai contoh seperti ini ya. Nah, di sini ada outlier di ujung kanan atas gitu ya. Di kanan atas ada satu titik yang tidak mengikuti pola semacam itu ya. Di sini korelasinya menjadi 0,82 karena satu orang ini gitu. Kemudian ketika korelasi misalnya teman-teman, saya coba bikin pointer, bikin pulpen. Nah, ini teman-teman, misalnya datanya yang ada tuh ini ya, gitu. Kan ada data yang lain. Nah, ini data yang ada. Nah, sementara data yang ada tuh nampak seolah-olah seperti linear. Sementara ketika data yang lain dikumpulkan, itu ternyata hubungannya bukan linear, tetapi hubungannya kuadratik. Nah, ini kan parabola ya, kuadratik. Semacam itu teman-teman gitu ya. Nah,
begini. Ini bisa juga korelasi 0 gitu. Kalau di analisis data semua korelasinya jadi 0. Tetapi itu disebabkan salah satunya karena bentuknya. Nah, kemudian ada confounding. Nah, ada korelasi tetapi tidak ada hubungan sebab akibat ya. Nah, sebagai contoh ya, ini ada kematian yang disebabkan oleh kolera ya, kolera itu salah satu penyakit. Kemudian sama sea level ya, di atas tingkat ini ya, beberapa meter di atas permukaan laut semacam itu. Nah, jadi kolera kan tidak ada hubungannya dengan semacam itu. Jadi ada hubungan, tetapi hubungannya itu bukan hubungan yang sebenarnya. Kemudian masalah randomisasi. Nah, yang tadi sudah kita ini teman-teman. Nah, jadi kebetulan dari data yang acak, nah kita nyampelnya itu pas dapat yang merah-merah ini. Nah, berarti kalau dapat yang merah-merah ini kan korelasinya jadi kuat. Padahal ternyata yang ada itu tidak mewakili sampling sebenarnya ya. Seperti itu teman-teman. Jadi masalah pengacakan di sini yang membuat ya data seolah-olah tidak seperti atau tidak mewakili data yang sebenarnya. Tetapi kebetulan pas-pasan aja yang diambil itu yang hubungannya linier seperti itu. Nah, kemudian menguji hipotesisnya, nah, H0-nya tidak ada korelasi atau korelasi sama dengan 0. Nah, kemudian H alternatifnya kan berarti tidak sama dengannya, berarti ada korelasi. Jadi H0 tidak ada korelasi atau korelasi sama dengan 0. H alternatif ada korelasi. Nah, kemudian kita menguji dengan software gitu. Nah, kemudian kalau nanti sig-nya kurang dari alfa, maka H0 ditolak ya. Nah, pada kasus ini H0 ditolak. Berarti hasilnya gimana? Ada korelasi atau enggak? Korelasinya signifikan atau enggak? Tidak signifikan. Ulang ya, ulang ya. Perhatikan. H0 rho sama dengan 0. H alternatif rho tidak sama dengan 0. H0 ditolak jika sig kurang dari alfa. Nah, ini sudah dipasang 2 ekor. Berarti keputusannya apa? Nah, karena 2 ekor berarti sig 0,10 kurang dari alfa per 2. Nah, kalau kita pakai alfanya 0,05 berarti 0,025. 0,025. 0,01 titik-titik 0,025. Lebih kecil. Lebih kecil. Kecil. Jadi H0 diterima atau ditolak? 0 ditolak. Ditolak. Nah, H0 ditolak. Berarti ada korelasi signifikan atau tidak signifikan korelasinya? Signifikan. Oke, jadi korelasinya signifikan atau berarti ada hubungan linier gitu ya, gitu teman-teman. Kemudian nanti kalau kadang-kadang hubungannya antara X, Y itu harus berdistribusi normal ya. Nah, sebelum masuk ke regresi, nah nanti untuk normal bivariatnya seperti ini, jadi kayak gunung, bukan hanya kayak berbentuk irisan lonceng, tapi berbentuk gunung ya. Itu nanti masalah normalitas bivariat gitu ya. Hanya kita singgung aja, nanti kita gunakan pas pengayaan. Insya Allah dominan kita gunakan pas pengayaan. Kemudian masalah regresi teman-teman. Nah, kita masuk ke masalah regresi. Syarat X dengan Y diregresikan itu harus ada hubungan ya. Hubungan linier
antara variabel X dan variabel Y. Nah, kemudian hubungannya seperti apa? Hubungannya itu harus hubungan sebab akibat gitu. Kalau X mempengaruhi Y. Nah, sebagai contoh, mana sebab, mana akibat harus jelas. Berdasarkan apa? Berdasarkan teori, teman-teman. Jadi, antara X dengan Y harus berdasarkan teori tertentu, sehingga memang menguatkan hubungan variabel X itu memang mempengaruhi variabel Y. Kemudian nanti A itu namanya koefisien, B itu namanya A itu konstanta atau intercept koefisien. Kemudian B-nya itu disebut koefisien. A konstanta, B-nya koefisien. Seperti itu. Nah, kemudian nanti dari titik-titik itu ada kemiringan. Nah, kemiringannya itu menunjukkan slope ya, atau perubahan unit. Ketika X-nya berubah 1 unit, nah B-nya itu berubah seberapa unit. Nah, itu menunjukkan hubungan atau kekuatan hubungan antara X dan Y itu ditunjukkan salah satunya dengan koefisien B atau koefisien kemiringan gitu. Nah, kemudian nanti kalau titik-titiknya tadi itu adalah yang ini ya. Ya, sebentar. Nah, yang titik-titiknya ini ya teman-teman, titik-titiknya ini itu kan merupakan data. Nah, yang ini itu garis prediksi. Nah, kemudian kalau titik-titik dan garis prediksi ini apa? Digambar bersama-sama. Nah, ini kan ada error ya. Jadi ini titik ini kan prediksinya sekian. Nah, berarti antara ini dan ini kan ada error di sini. Error itu epsilon. Antara ini dengan ini, yang ini prediksi. Sebenarnya ini titik aslinya. Nah, antara asli dan prediksi ada error. Ini prediksi. Prediksinya di sini. Ini titik asli. Nah, di sini ada error. Seperti itu. Ada error ya. Errornya itu disebut sebagai residu. Nah, kemudian ketika ada tawaran mau menggunakan model regresi yang mana, kita bisa memilih model regresi yang terbaik. Model yang regresi yang terbaik itu nanti yang apa? The best fit ya. Namanya tuh model yang terbaik, yang paling baik. Misalnya nih contoh ya, Mbak Rizky. Mbak Rizky kadang-kadang kan beli baju online nggak, Mbak? Iya, Bu, kadang-kadang. Ya, kadang-kadang beli online ya. Nah, misalnya nih dari toko A, toko B, dan toko C. Ukurannya apa? M misalnya ya. M. Nah, misalnya kalau pakai S cocok enggak? Oh, kekecilan. Pakai L kekecilan, pakai XL kekecilan. Yang paling enak, yang paling pas yang mana? Jadi di situ kan seperti itu. Jadi ada beberapa tawaran model, nanti kita memilih model terbaik itu yang paling dekat ya, yang errornya sedikit seperti itu gitu. Sekarang model regresi ini nanti masuk SMA ya teman-teman, di fase E dan fase F ya, fase F dan fase F plus. Nah, ya, tapi nggak apa-apa, nanti nyemangati mas-mas dan mbak-mbak ya.
Nah, terus ini contoh kalau menghitung koefisien regresi dengan SPSS. Jadi nanti ada unstandardized koefisien sama standardized. Kalau unstandardized nanti persamaannya seperti tadi Y topi sama dengan konstan ditambah ini ya. Berarti ini B itu yang konstan itu B0, kemudian 2,2 itu BX. Nah, jadi berarti Y sama dengan 6,7 ditambah 0,022 sigaret. Ya, semacam itu. Itu kalau unstandardized. Nah, tetapi kalau pakai beta itu untuk apa? X dan Y-nya itu sudah distandarkan dulu. Jadi nanti tidak ada konstan. Jadi sehingga nanti Y standardized itu sama dengan 0,737 X. X-nya juga distandarkan. Distandarkan itu yang ingat kemarin ya, dibuat transformasi Z ke dari X ke Z. Nah, menjadi rumusnya gimana? Z sama dengan X min mu dibagi sigma ya. Seperti itu. Yang dulu kita ini ya. Gitu teman-teman ya. Terus dari sini teman-teman T, masalah T ya. Yang signifikan yang mana di sini? Nah, konstanta ternyata tidak signifikan karena kurang dari ya, karena lebih dari alfa ya. Nah, kalau alfanya 5% berarti di sini sigaret ya, sigaret aja yang apa? Yang signifikan gitu. Gitu teman-teman ya. Nah, yang ini namanya slope ya, yang koefisien sigaret namanya slope ya. Jadi regresinya tadi sudah kita sampaikan 0, Y sama Y topi sama dengan tak ada topinya itu estimasi ya. Y topi sama dengan 6,757 ditambah 0,022 X. Gitu. Nah, yang ini garisnya teman-teman. Nah, yang ini prediksinya yang ini yang garis prediksi, ini prediksinya gitu ya. Bisa diperpanjang sampai tak hingga gitu, sampai tak hingga gitu juga bisa ya. Gitu. Kemudian teman-teman untuk apa? Nah, ini intercept ya. Kalau slope tadi X-nya naik 1, Y-nya naik 0,228. 0,028. Ini kalau untuk di populasi ya teman-teman. Nah, jadi nanti untuk di populasi itu ada interval kepercayaannya ya. Nah, 1 min alfa gitu. Ini nanti kita pakai SPSS ya. Ini kita dapat sig-nya di sini ya. Nah, kemudian nanti ada ini teman-teman asumsi ya. Jadi ketika nanti di sini ada regresi misalnya ya. Ini ada regresi kan teman-teman. Nah, yang ini. Yang ini itu merupakan garis regresi. Nah, di sini kan sebenarnya ada titik-titik gitu ya, titik-titik. Jadi setiap X berapa, nah itu tuh nanti dibuat distribusi sendiri. Ini setiap titik-titik yang mendekati X3 itu dibuat distribusi sendiri. Ini juga dibuat distribusi sendiri. Nah, kemudian antara titik-titik itu di sini
di sini, kemudian jaraknya kepada Y, jaraknya kepada garis. Nah, itu nanti disebut sebagai residual. Makanya nanti ketika uji asumsi dari apa nih? Dari analisis regresi itu yang berdistribusi normal bukan datanya, tetapi residunya gitu. Jadi di sini X-nya di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Nah, nanti di sininya itu berdistribusi normal. Ini berdistribusi normal, berdistribusi normal. Jadi yang berdistribusi normal adalah residunya atau errornya gitu. Nah, jadi nanti normalitas di sini yang normal adalah berdistribusi normal. Nah, kemudian hubungannya di sini tadi bersifat linier. Kemudian observasinya sendiri-sendiri ya. X-nya diobservasi itu dengan Y-nya itu sendiri, X2 sendiri, X3 sendiri, seperti itu. Kemudian antar X1, X2, dan X3 itu varians-variansnya sama ya, atau disebut sebagai homokedastisitasnya. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian nanti mengakses lainnya, nanti ada linearitas, ada normalitas error, kemudian variansinya sama. Gitu kita bisa menggunakan scatter plot ya, seperti itu ya. Ini residualnya. Nanti untuk melihat errornya apakah berdistribusi normal, seperti itu. Nah, kemudian nanti ini untuk melihat penyebaran dari residunya. Nah, ternyata menyebarnya itu mencar ya, gitu. Kemudian ini kalau asumsi linearnya ya. Ini kalau variansnya sama itu kalau varians error itu menyebar normal itu kalau disebar seperti kedelai atau apa ya, permen ya. Mbak Rizky udah pernah nyebar permen belum? Belum ada, Bu. Nyebar kelereng? Kenapa, Bu? Mohon maaf, Bu. Menyebar kelereng atau nyebar beras atau menyebar kedelai pernah? Pernah, Bu. Oh ya, jadi nanti polanya acak seperti ini ya. Nah, tidak mungkin kan nyebar kedelai kayak gini kan. Nah, jadi yang ini tipe A, ini tipe A, tipe B. Jadi nanti kalau menyebarnya itu dengan variansi yang sama, errornya nanti polanya seperti ini, pola residunya. Kalau menyebarnya ada pola, nah jadi seperti ini. Itu ya teman-teman. Ini juga yang errornya tidak sama. Gitu. Nah, errornya berbentuk kuadrat. Itu ya. Kita praktek ya teman-teman. Pakai data apa sebentar. Kuliah statistik. Kita pakai modul ya. Kita pakai ini sudah ganda ya. Jadi ini kalau yang tadi kita jelaskan ada di halaman 94 ya.
Nah, kita entry dulu latihan 1, teman-teman. Ya. Monggo sambil buka itu ya. Sambil buka Excel-nya. Mau tak kecilin gimana nih? Ini X, ini Y. 15, 10, 20, 15, 25, 20, terus 20, 16, 25, 22, 30, 25, 16, 15, 15, 14, 25, 10, 20, 18, 16, 12, 18, 15, 20, 15, 25, 20, 30, 25, 25, 23, 19, 18, 10, 8, 20, 15, 20, 17. Kita cek ya Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Datanya 20. File, save as. Latihan berapa nih? Chapter 13 ya? 13 1. Nah, saya save ulang sebagai CSV. Kita simpan dengan ekstensi CSV. Save ya. Sudah kelar belum?
Sudah, Bu. Oh ya, kalau sudah kita buka Jamovi. Teman-teman yang lain sudah belum? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Yang di hutan nggak ada masalah dengan listrik ya? Ya ada, Prof. Nah, Jamovi. Sama seperti kemarin, file, import data, kita browse ke download. Nah, ini latihan 13.1. Alhamdulillah. Yang nggak kepake kita buang. Nah, kita ubah X dan Y menjadi variabel continuous, Y-nya juga menjadi variabel continuous. Nah, terus habis itu, kalau sudah kita klik regresi, korelasi ya, korelasi dulu. Nah, kita coba cek ada apa aja. Di sini ada korelasi Pearson, hipotesisnya berkorelasi, entah positif entah negatif ya, standar. Nah, kemudian kita laporkan signifikansi, ya, gitu. Kita masukkan variabelnya X dengan Y ya. X dengan Y kita korelasikan. Nah, di sini korelasi X dengan Y adalah 0,8, signya 0,001. Berarti H0 diterima atau ditolak? H0 ditolak. Ya. H0 ditolak. Berarti ada korelasi yang signifikan ya antara X dengan Y. Nah, sekarang kita ganti regresi ya. Regresi linier. X sebagai variabel independen atau sebagai faktor. Ibu, mohon maaf, saya potong, Bu. Ya. Nah, tadi yang masuk hipotesis itu yang ketika H0, dia kan sama dengan 0, itu menandakan tidak ada hubungan tadi gitu, Bu. H0 yang tidak ada hubungan. Kalau yang HA yang hipotesisnya tidak sama dengan 0, itu menandakan tadi ada hubungan. ada hubungannya. Oh, Ya. ini gitu. Ya. Oh ya, ini mintanya Y-nya itu yang penggaris ya, kovariat. X-nya yang kovariat ternyata. Sudah kita masukkan Y-nya dependent, X-nya independent. Nah, coba kita lihat ada apa modelnya. Reference level, nggak ada. Assumption,
Nah, assumption kita cek ya. Tadi kita memerlukan boleh QQ plot untuk normalitas atau normalitas biasa di sini. Kolinearitas, residual plot, data summary jika diperlukan, nanti kita klik aja yang diperlukan yang mana. Model fit, nah boleh mau pakai model fit diklik. Atau mau pakai AIC, BIC, nah kita pakai RH dan R kuadrat aja. Pakai omnibus test, nggak usah aja dulu. Marginal min, nah kalau mau di save teman-teman, mau di save-nya di mana ya. Predicted value boleh, residual juga boleh. Kita sudah dapat klik sebelah kanannya ya. Korelasinya tadi sudah, analisis regresi. Ya. Ini teman-teman model koefisien Y-nya ya. Kita bisa baca di sini estimate-nya, berarti Y sama dengan apa? Y sama dengan 1,136 ditambah 0,753 X ya. Nah, ini juga signifikan X-nya ya. Kemudian cek asumsinya. Nah, koefisien kolinearitas. Nah, atau kita lihat gambarnya ya. Di sini. Nah, di sini QQ plotnya, nah mendekati normal ya, mendekati garis ya, mendekati ya. Terus ini plot residualnya, nah kalau plot residualnya itu membentuk macam-macam atau menyebar normal, menyebar acak, kayaknya menyebar acak ya. Ya. Gitu. Ya, begitu intinya. Jadi kalau dari beberapa asumsi sudah memenuhi, kemudian untuk apa? Membacanya yang ini. Perlu dicoba untuk dua itu teman-teman, dua yang X-nya ada X1, X2 itu ada di contoh nomor 2 juga masih XY. Contoh nomor 3 ya.
mau mencoba itu menginputkan? Prof, Ya, ini dicoba. Oh ya, oke. Nah, siap. Prof, boleh tanya nggak, Prof? Silahkan, Mbak. Saya pengen tanya, Prof. Yang pertama, saya pengen tanya yang normality tadi, yang QQ plot tadi, dia yang P-nya kurang dari 0,01 itu, tadi gambar di sebaran datanya mendekati normal gitu ya, Prof? Yang linear ini terus yang mana, Mbak? Yang normalitinya, Prof. Ini? Ya, itu dengan yang Sapirogek itu kan P-nya 0,01. Nah, kalau dari signifikannya ini memang tidak normal ya. Yang ini tidak normal, tapi dari gambarnya mendekati. Tapi kalau dilihat dari mendekati dalam tanda kutip ada yang cukup jauh juga kan? Ya cara lihatnya aja. Gitu. Tetapi kalau dari ujinya kurang ya, normalnya kurang terpenuhi ya. Oh, baik, Prof. Ya. Prof, boleh tanya satu lagi nggak, Prof? Boleh. Yang tadi, yang koefisien determinasi itu kan artinya misal itu sumbangan dari X gitu ya, Prof. Besaran sumbangan dari X ke Y di R determinasi ya, Prof. Di koefisien determinasi. Ya. Kemudian kalau yang ketika di tabel regresi itu yang nilai slope-nya itu berarti dia artinya sebagai apa, Prof? Yang B-nya. Kalau B-nya itu untuk menduga tadi. Jadi kalau naik 1, X-nya naik 1, Y-nya naik berapa itu dengan B tadi. Berarti itu lain dengan yang determinasi itu kan sumbangan X ke Y gitu. Berarti kalau yang B ini sebagai cara menghitung detailnya. Oh. Iya. Oke. Ya, cukup jelas? Ya, baik, Prof. Terima kasih. Ya. Bu, izin bertanya, Bu. Monggo Mas Arisa. Yang tadi kan yang kalau kita contohkan yang pertama itu ada X dengan Y. Hipotesisnya untuk uji populasi itu ada satu. Setahu saya kalau ada X1, X2 dengan Y itu bisa jadi ada 4 hipotesis. Kalau yang di soal ketiga itu ada X-nya sampai 4, apa nanti jadi ada 6 ya? Hipotesisnya ya. Kalau untuk hipotesisnya nanti gini Mas, ada hubungan linear variabel-variabel X1, X2, X3, X4 terhadap Y gitu. Bersama-sama. Oh, diambil salah satunya. Bersama-sama, bukan satu persatu, tapi bersama-sama. Oh, begitu. Nanti makanya ada datanya dulu kita praktekkan ya. Oh iya. Karena dulu saya pernah kalau di S1 kan Prof juga dibalas gitu ya. X1 dengan Y, X2 dengan Y, X3 dengan Y, X1, X2, X3 terhadap Y. Bisa jadi banyak hipotesis gitu. Memilih mungkin mana yang lebih signifikan gitu, variabel X yang mana. Nanti kalau di statistik itu nanti ada ini Mas bersama-sama bisa nanti ujinya tuh salah satunya diantara dengan ANAVA atau dengan uji F. Terus itu yang pertama. Terus yang kedua ada beberapa teknik memasukkan variabel-variabel itu ke dalam model. Bisa dihitung korelasinya dulu semua satu persatu X1 dengan Y, X2 dengan Y, X3 dengan Y, X4 dengan Y. Terus kita masukkan mulai dari yang terbanyak. Jadi kalau yang paling banyak itu kita masukkan ke Y, itu memenuhi tidak kita signifikan tidak kita masukkan X2 yang korelasinya ranking kedua itu signifikan tidak dan seterusnya sampai semua masuk
gitu Mas, satu persatu. Nanti model yang terbaik yang mana, masuk satu lagi model yang terbaik yang mana, masuk satu lagi model yang terbaik yang mana, seperti itu Mas. Tapi untuk penentu yang namanya relasi yang sebab akibat itu sudah diketahui sama si penelitinya kan, bukan? Kan kalau yang tidak ada hubungan sebab akibat, berarti di penelitiannya pun memang hanya dipilih yang variabel yang ada sebab akibatnya gitu. Ya betul. Jadi memang kalau untuk salah satu syaratnya yang memang harus ada hubungan sebab akibat ya. Baik. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, saya stop dulu, saya cari saya yang kayaknya saya pernah inputkan.
Sudah kelar teman-teman? Udah, Bu. Alhamdulillah ya. Ini Jamovie-nya Pak kita ini baru ya, file import. Nah, kita browse tadi nyimpennya di mana? Latihan regresi ini. Nah, ini ya. Ada berapa? X4 ya? 1Y ada X4. Kita apa? Kita buang yang nggak kepake. Oke, ada Y, X1, X2, X3, X4. Caranya sama, analyze, mulai kalau mau correlation dulu nggak apa-apa, mau langsung regression juga boleh. Linear Mohon regression. maaf, Oh ya, belum sorry. tampil, Prof. Iya. Oh ya, sorry ya. Ya saya ulang ya. Kalau tadi file import, nah kemudian silahkan dimasukkan. Nah, di sini ada beberapa variabel X1 sampai X4. Ini datanya. Ada X1, X2, X3, X4. Sudah ya. Terus ke analisis, regression, linear ya. Kita masukkan dependent variabelnya Y. X1, X2, X3, X4 sebagai covariat.
Modelnya oke. Assumption check-nya diklik, ada autokorelasi, kolinialitas, normalitas, QQ plot, residual. Bentar, saya mulai aja nih, malah campur don't save-nya. Jamovi. Ya. File, import. Latihan regresi. Ya. Kita buang yang tidak kita perlukan. Sudah meteran semua. Terus data, analyze, regression, linear ya. Covariat. Udah oke. Ini uji asumsinya. Ya, oke. Nah, kita cek dulu. Sumbangannya tadi korelasinya 97%. Terus modelnya ya ini nah. Dari sini ya pada tabel kedua model koefisien. Nah, kalau kita pakai alfa 0,05 mana yang signifikan dari sini? Kita cermati. X1 signifikan? Signifikan. Signifikan. X2? Tidak. Tidak. X3? Tidak. Tidak. X4? Tidak. Tidak. Nah, berarti yang signifikan hanyalah model X1 saja. Jadi nanti kalau seperti ini kasusnya, kita ulang analisisnya hanya dengan menggunakan X1. Jadi nanti persamaannya Y sama dengan A ditambah beta 1 X1. Selesai masalah. Kasihan ya, udah ngumpulin data capek-capek nanti kalau jadi skripsinya. Kalau jadi tesisnya. Jadi di sini X2, X3, X4 tidak signifikan, yang signifikan hanya X1. Jadi kita hanya
memasukkan X1. Jadi kita ulangi analisis memasukkan X1 saja. Gitu. Cukup jelas ya teman-teman? Ibu, mohon maaf, yang Ya. dimaksud dengan tadi signifikan, maknanya apa ya, Bu? Gitu maksudnya. Ya, misalnya nih, ada beberapa Mas Riza kerja di 3 tempat. Yang misalnya kebutuhan sebulan berapa Mas Riza? 2 juta ya? Kurang nggak 2 juta? Gimana, Bu, maksudnya? Biaya hidup per bulan Mas Oh, Riza berapa? sekitar 1 lah, Bu. 1 ya. jutaan. Sama kosnya? Udah? Oh, enggak, Bu, beda. Oh ya, misalnya sama kos 2 juta ya, sama kos Iya. pulsa makan 2 juta. Nah, kerja di 1 tempat, Mas Riza dapat 1,8. Kerja di tempat lain 50.000 gajinya. Di tempat lain lagi 25.000. Yang paling signifikan untuk biaya hidup yang mana? Yang pekerjaan pertama kan? Iya, yang 1, itu. Nah, pekerjaan kedua memberikan sumbangan, tapi kecil banget sehingga sampai-sampai tidak terasa kalau dapat gaji. Pernah ngalami nggak kayak gitu? Iya sih, Bu. Kebetulan Ya, juga ini nyambi ada di 2 tempat, Bu. gitu ya. Nah, jadi mana tidak signifikan itu memberikan sumbangan, tapi sumbangannya kecil, Oh, gitu. iya, Bu. Jelas ya? Ya, Bu. Oke, jadi pada kasus kedua ini kita ulangi analisis. Nah, kemudian hanya memasukkan variabel X1 saja karena yang signifikan hanya variabel X1 doang. Cukup jelas ya, teman-teman? Ibu mau bertanya boleh, Bu? Monggo Mas Agus ya, silakan. Iya, tadi yang di awal terkait regresi kan asumsinya tadi harus ada hubungan sebab akibat dulu ya, Bu ya. Jadi yang maksud dari hubungan sebab akibat itu kan tadi yang dilihat berdasarkan teori. Nah, itu yang dimaksud apakah dari hasil misalnya X1 ini karena ini signifikan begitu korelasinya, jadi yang dimasukkan untuk analisis regresi itu yang X1-nya ini. Apa maksudnya seperti itu ya, Bu? Bukan. Oh, Jadi beda pada lagi. Oh, awalnya iya. itu kita masukkan semua. Tetapi kan gini, yang namanya riset regresi, korelasi itu kan ada bagian ketika kita mengkaji secara teoretik sama menggunakan analisis data, maksudnya menggunakan data empiris gitu ya. Jadi ada bagian teoritis, ada bagian empiris. Ketika lah ada di bagian teoritis, motivasi mempengaruhi prestasi, oke, gitu. Tetapi ketika mengumpulkan data, ternyata motivasi tidak mempengaruhi prestasi gitu. Apalagi pas isinya kimia susah-susah gitu ya. Meskipun termotivasi, tetapi ternyata ada faktor lain yang mempengaruhi. Seperti itu. Jadi pada proses analisisnya kita masukkan. Tetapi ketika kita sudah sampai pada hasil, motivasi tidak mempengaruhi prestasi, ya mau gimana gitu ya. Oh iya. Iya, Ibu. Paham ya? Iya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Monggo. Ingin tanya yang lanjutannya Febri tadi, Prof. Silakan. Berarti kalaupun misal itu penelitian ternyata X2, X3, X4-nya itu nggak punya sumbangan yang signifikan, berarti apa bisa dikatakan kalau penelitian itu gagal atau emang di lapangan kondisinya seperti itu, Prof?
penelitian itu tidak ada yang gagal, tapi mungkin misalnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi, misalnya ya X2 misalnya. X2 kemampuan matematika kan dites dulu. Tetapi ketika mengetes kemampuan matematika itu ternyata siswa banyak mencontek, jadi tiru-tiruan, sehingga nanti karena tiru-tiruan tidak ada pengaruh itu ketika dimasukkan di model, gitu kan ya. Itu bisa saja. Jadi makanya ada standarisasi instrumen, ada standarisasi proses, sehingga memang itu benar-benar layak gitu ya untuk dimasukkan di model gitu ya. Itu salah satu kelemahan ketika kita menggunakan statistik kualitatif, memang seperti itu ya. Harus benar-benar bagus macam-macamnya. Baik, Prof. Berarti bisa jadi ada faktor lain yang mempengaruhi, Prof. Betul gitu. Terima kasih, Prof. Ya, sami-sami. Bab 14 teman-teman masih sama, mirip-mirip. Nanti ada beberapa contoh, bisa dicoba ya. Oh, nggak ada contohnya. Oh ya, bab 14 nggak ada contohnya. Minta tolong nanti membuat aja ya, atau nanti saya WA-kan, tapi agak sore ya. Dari buku statistik itu kita pakai data yang di buku, tetapi nanti halamannya belum saya cari dulu. Insya Allah nanti sore saya WA-kan yang dikerjakan bagian mana gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman untuk hari ini. Mohon maaf jika kurang berkenan. Nah, untuk materi kita sudah selesai. Saya dulu janji mau memberikan pengayaan ya. Jadi nanti pengayaannya aja masih ada 2 pertemuan ya kita, 2 atau 3 pertemuan. Pengayaannya insya Allah nanti Manova, Mankova, kemudian nanti ada non-parametrik ya, statistik non-parametrik ya. Teman-teman meskipun nanti sudah ada mata kuliah itu, tetapi insya Allah nanti diperkaya di mata kuliah yang lebih dalam ya. Jadi kalau PEP ada desain eksperimen, nanti ada Manova, Mankovanya diperdalam, dan juga ada mata kuliah stat non-par ya. Oke, terima kasih matur nuwun sangat untuk hari ini. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, dan terima kasih Mas-mas dan Mbak-mbak sudah berkenan untuk mengajukan perkuliahan. Kita mulai lebih tidak apa-apa ya. Terima kasih untuk pengertiannya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu dan penuh berkah. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.